Ya, jadinya tidak berdiri sendiri ya. Jadi partisipasi dari masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah penelitian tindakan kelas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis data dalam penelitian tindakan kelas. Seperti apa yang sudah Anda baca di diktat dan beberapa file yang sudah saya informasikan di Bismat ya. Pada pertemuan kali ini Anda akan menganalisis data-data yang kemarin sudah Anda kumpulkan melalui instrumen penelitian. Selanjutnya, untuk analisis data dalam penelitian tindakan kelas, sebenarnya pada prinsipnya itu sama dengan apa yang sudah Anda lakukan ketika Anda melakukan riset atau penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan itu kemudian perlu diolah dan diinterpretasikan sehingga data itu memberikan informasi yang berarti, khususnya untuk guru dalam proses perbaikan kualitas pembelajaran. Nah, di sini saya ingin nanti memberikan beberapa contoh ya, bagaimana kemudian analisis data itu dilakukan. Analisis data ini ditujukan untuk mencari atau menemukan upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Artinya, analisis data dalam PTK itu nanti bisa dilakukan secara kualitatif ataupun analisis secara kuantitatif ya. Jadi untuk analisis data di dalam PTK ini tidak ada beda antara kuali dan kuanti. Yang membedakan adalah pada nanti sumber data itu dari mana Anda kumpulkan atau instrumennya apa ya, itu. Berikutnya, jika kita menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, maka hasil analisis data itu nantinya dikonsultasikan dengan makna-makna kualitatif yang mencerminkan struktur dasar terhadap jawaban atas masalah penelitian. Misalnya saja di contoh nanti yang akan saya berikan, bagaimana kemudian peningkatan partisipasi masyarakat dalam perkuliahan, struktur, dan proses sosial. Maka saya akan mengkonsultasikan makna partisipasi itu di dalam atau sesuai dengan indikator-indikator yang sudah saya gunakan. Ya, jadi tidak hanya sekedar menyampaikan bahwa terjadi peningkatan selama sekian persen, bahwa terjadi peningkatan sekian persen pada siklus 1 ataupun siklus 2. Untuk membantu Anda, saya misalnya di sini ya, kita coba lihat dulu, misalnya di sini ya, saya punya contoh untuk mengetahui bagaimana partisipasi mahasiswa itu bisa tercapai. Makna-makna yang tadi saya tuliskan di PowerPoint yang saya maksudkan dengan makna atau dikonsultasikan dengan makna kualitatif itu ada di sini. Misalnya pada deskripsi model di siklus 2, dia pada poin ketiga. Nah, di sini sudah terlihat. Di sini saya menginformasikan bahwa skor atau hasil perhitungan dari pengamatan aktivitas dosen untuk membantu siswa meningkatkan partisipasinya sebesar 3,46, di mana skor tertinggi adalah 4. Di dalam penjelasan ini, ya di dalam analisis ini, saya akan menjelaskan apa-apa saja yang menjadi kelemahan. Misalnya di sini, saya menjelaskan bahwa kelemahan-kelemahan yang masih perlu diperbaiki adalah mengambil giliran dan berbagi tugas, menggunakan suara pelan, mempunyai keberanian untuk bertanya, mendengar dengan aktif, memeriksa ketepatan. Yaitu, sementara untuk yang lain yang masih perlu diperbaiki, kalau yang 1 sampai yang A sampai E tadi ini sudah cukup baik ya, cukup dalam kategori cukup. Sementara yang masih perlu diperbaiki pada siklus ketiga adalah mengawasi setiap kelompok secara bergiliran, memberi bantuan kelompok yang mengalami kesulitan,
kegiatan penutup dalam hal membimbing siswa membuat rangkuman serta pengelolaan waktu dan teknik bertanya guru. Nah, ini adalah hasil observasi oleh pengamat aktivitas dosen. Artinya, di dalam penelitian tindakan kelas kita memerlukan observer. Observer ini bisa rekan sejawat yang satu bidang atau rumpun keilmuan ya, atau rekan sejawat lain yang satu mapel. Kalau misalnya kita memiliki MGMP, besok saat Anda menjadi guru itu akan ada forum MGMP. Anda akan meminta bantuan teman-teman yang satu mapel menjadi observer Anda. Tujuannya untuk mengisi lembar pengamatan yang sudah Anda buat ini ya. Jadi ini dibuat sesuai dengan instrumen yang sudah kita rencanakan. Nah, sebelum saya lanjutkan, hasil dari identifikasi tadi merupakan penjabaran dari instrumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Misalnya di sini saya akan memberikan contoh instrumen yang saya gunakan ketika melakukan penelitian tindakan kelas ini. Ya, sebentar. Itu ada di bagian ini ya. Jadi di sini di bagian kajian pustaka ya. Nah, di bagian kajian pustaka kita juga menyebutkan beberapa indikator dari partisipasi mahasiswa yang akan kita gunakan untuk mengukur itu ya. Jadi di sini misalnya saya menggunakan teorinya Raymond tentang partisipasi untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang diperoleh melalui metode grup investigasi. Jadi kita punya acuan ketika mengatakan bahwa di siklus 1 ada sekian anak yang sudah mencapai target. Apa-apa saja, indikator-indikator apa saja yang sudah maksimal dan indikator-indikator apa saja yang belum maksimal. Nah, maka ini yang saya gunakan. Jadi, indikator yang saya gunakan dalam pedoman observasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 indikator. Misalnya di siklus 1 ada berapa anak yang sudah menyatakan yang sudah memberikan pendapat untuk memecahkan masalah. Ya, ada berapa anak yang memberikan tanggapan terhadap pendapat orang lain. Ada berapa anak yang mengerjakan tugas. Ada berapa anak yang termotivasi dalam mengerjakan tugas. Ada berapa anak yang sudah memiliki toleransi dan menerima pendapat orang lain. Ada berapa anak yang mempunyai tanggung jawab. Nah, inilah yang kemudian kita kuantifikasikan. Jadi kalau saya mengelompokkan atau menampilkan ya, merekap data-data partisipasi ini saya akan menggunakan Excel ya, seperti ini ya. Saya akan menggunakan Excel yang sekarang sudah tampak di layar Anda. Bagaimana kemudian misalnya si individu satu atau mahasiswa satu itu dari sekian indikator tadi bisa tercapai. Jadi misalnya di sini skor maksimal di situ kemudian ada hasilnya berapa ya, kemudian nanti di siklus 1 berapa, di siklus 2 berapa, dan di siklus 3 berapa. Sehingga kita bisa melihat peningkatan. Untuk pre-treatment atau sebelum masuk ke siklus ini tidak menjadi wajib ya, karena di pengertian penelitian tindakan kelas tidak wajib menggunakan pre-test dan post-test, itu biasanya ada di penelitian eksperimen. Nah, yang saya maksudkan dengan pre-treatment di sini adalah bagaimana hasil pengamatan guru sebelum dia melakukan PTK itu. Jadi sebenarnya tanpa kita melakukan pre-treatment itu sudah pratindakan ya. Tuh, sehingga kalau kemudian kita akumulasikan atau kita ambil min rata-rata, maka akan terlihat total klasikal yang ada di kelas itu, total skor dan skor rata-rata untuk di siklus 1, kemudian di siklus 2, kemudian di siklus 3 ya, sehingga kita bisa melihat peningkatannya 2,52, 3,01, 3,24 dan 3,41. Artinya peningkatan itu 0, sekian persen. Jadi di PTK kalau peningkatan itu
kalau saya pribadi saya tidak pernah menghitung peningkatan itu sampai sekian persen. Biasanya angkanya berkisar 0 sampai dengan 1. Jadi itu sudah luar biasa ya. Peningkatan itu 0, sekian itu sudah luar biasa. Nah, kalau data ini kemudian kita masukkan ke atau kita olah ke respon kelompok, maka akan terlihat antara satu kelompok dengan kelompok lain. Nah, karena di sini saya menggunakan metodenya adalah grup investigasi, di mana anak-anak itu dikelompokkan dalam beberapa kelompok, maka saya perlu data kelompok untuk memastikan bahwa investigasi kelompok itu berjalan dengan baik, bahwa partisipasi anak-anak di dalam investigasi kelompok itu memang ada. Nah, ini adalah contoh bagaimana saya mengolah data atau menganalisis data berdasarkan angket respon dan lembar observasi. Yaitu contoh bagaimana kemudian analisis data itu kita konsultasikan dengan makna kualitatif tadi. Meskipun dalam contoh saya mengkonversi skor-skor itu ya. Nah, selanjutnya jika kita menggunakan data kuantitatif, maka analisisnya paling banyak itu menggunakan statistik deskriptif, di mana kita tahu bahwa statistik deskriptif itu merupakan simpulan yang berdasar pada nilai rata atau mean dan simpangan baku amatan serta presentasi amatan. Jadi statistik yang dimaksudkan dalam PTK itu bukan statistik yang inferensial atau yang menguji hipotesis, tapi adalah statistik deskriptif yang itu fungsinya lebih pada memaparkan persentase, kecenderungan, mean, median, dan modus. Jadi hanya sebatas itu saja, tidak sampai uji hipotesis ya, karena kalau uji hipotesis itu ada di statistik inferensial. Berikutnya, saya punya contoh bagaimana kemudian metode demonstrasi ini dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam belajar. Ini contoh rumusan masalah yang saya ambil misalnya ya. Kemudian hasil data yang tadi saya kumpulkan untuk mengetahui tingkat partisipasi itu sudah dikonsultasikan dengan makna demonstrasi secara aktual, bukan pikiran guru atau pengamat lainnya. Nah, maksudnya dikonsultasikan dengan makna demonstrasi secara aktual adalah saya konsultasikan dengan konsep yang saya gunakan di bab 2. Jadi misalnya di sini saya sudah punya apa itu partisipasi, maka saya akan membahas atau menganalisis itu sesuai dengan indikator yang ada di sini. Keenam ini tidak berdasarkan asumsi semata. Jadi berbasis pada apa yang sudah kita tulis di bab 2. Itulah gunanya konsepsi teoretik yang ada di bab 2 untuk membantu kita menganalisis hasil observasi atau hasil angket yang sudah kita kumpulkan melalui instrumen. Itu ya. Berikutnya kita coba lanjutkan lagi. Hasil analisis kuantitatif selanjutnya dikonsultasikan pada pedoman konversi. Dalam PTK biasanya digunakan pedoman konversi nilai absolut 5. Jadi seperti yang sudah saya contohkan di Excel tadi ya, saat kita melakukan penelitian tentang hasil belajar misalnya, maka kita nanti kan akan ketemu rentang skor. Bisa itu intervalnya 1 sampai 100, bisa itu dengan skala 1 sampai 5. Ini semua bisa kita konversikan sehingga kita punya acuan untuk menentukan siklus selanjutnya atau berhenti di siklus itu. Misalnya kita punya indikator pencapaian kompetensi, indikator ketercapaian tindakan atau itu ada di 78. Nah, jadi kalau kita lihat di sini 78 itu ada di rentang 70 sampai 84 dengan kualifikasi baik. Nah, saat hasil PTK kita di siklus 1 misalnya itu masih ada di kategori cukup atau kurang, maka kita harus masuk ke siklus berikutnya. Ya, itu. Sehingga ada dasar yaitu hasil konversi nilai ya berdasarkan scoring di siklus sebelumnya. Berikutnya untuk
kriteria ketuntasan belajar itu juga bisa dijadikan sebagai kriteria keberhasilan. Misalnya di sekolah tertentu ada KKM yang sudah ditentukan yaitu 75 atau ketuntasan individual dengan nilai 7,5 jika itu ada di skala 80 atau ketuntasan klasikal sebesar 85%, dan seterusnya. Siapa yang menentukan ini? Kita sebagai peneliti. Jadi kita ingin merujuk pada kriteria keberhasilan yang seperti apa. Melihat pada ketuntasan individual atau KKM atau pada ketuntasan klasikal. Ini semua kita yang menentukan untuk indikator pencapaian. Sebagai kriteria keberhasilan, ya, peneliti itu dapat menetapkan nilai rata-rata minimal 55 atau 70, tergantung pada rasional yang dijadikan dasar. Atau kriteria ketuntasan minimal KKM yang ditetapkan oleh guru. Ya, jadi ini yang saya maksudkan tadi, ada rasionalisasinya. Tidak hanya sekedar memunculkan angka-angka tertentu sebagai indikator keberhasilan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi ada rasionalnya. Nah, rasionalnya inilah yang menjadi penting untuk dijadikan dasar PTK itu berhasil atau tidak. Ya. Berikutnya untuk tahapan analisis data. Nah, di dalam analisis data PTK pada prinsipnya itu hampir sama dengan apa yang ada di kualitatif karena sifatnya, karakteristiknya PTK ini bicara tentang proses perbaikan. Karena bicara tentang proses, maka data-data yang dianalisis pun itu adalah data-data yang sifatnya kualitatif. Meskipun tadi ada angka ya, angka itu lebih untuk menggambarkan simpulan-simpulan atau persentase indikator-indikator yang sudah berhasil dicapai. Nah, pada tahap pertama, kita bisa menggunakan reduksi data. Yang dimaksudkan dengan reduksi data di sini adalah kegiatan menyeleksi data sesuai dengan fokus masalah. Jadi pasti nanti akan ada banyak sekali ya data yang kita dapatkan dari lapangan. Tidak semua data itu kita pakai. Jadi kita harus melakukan selecting ya atau menyeleksi data sesuai dengan fokusnya. Pada tahap ini, guru atau peneliti mengumpulkan semua instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data, kemudian dikelompokkan berdasarkan fokus masalah atau hipotesis. Ya. Jadi untuk hipotesis itu tidak wajib ada, meskipun di beberapa buku menyarankan ada hipotesis, tapi di beberapa buku yang lain tidak menuliskan itu. Jadi ini adalah opsional sifatnya. Ada ya silahkan, tidak ada ya tidak masalah, begitu ya. Selanjutnya, peneliti dapat membuang data yang dianggap tidak relevan. Jadi ketika kita melakukan penelitian tindakan kelas, itu kan semua aktivitas terekam. Tolong nanti Anda mengembalikan hasil analisis itu pada fokusnya apa, atau pada rumusan masalahnya apa. Bisa jadi satu data dengan data lain itu berdekatan, atau wah ini penting, ini penting, ini penting. Nah, kalau itu semua kita masukkan ke dalam analisis, maka penelitian kita menjadi tidak fokus. Ya tidak sesuai dengan rumusan masalahnya. Berikutnya adalah deskripsi data. Di tahap ini tugas kita adalah mendeskripsikan data sehingga data yang telah diorganisir menjadi lebih bermakna. Artinya hasil selecting data tadi kita akan kembangkan, kita akan interpretasikan sesuai dengan konsep-konsep yang sudah kita pakai. Misalnya di sini saya menggunakan metode investigasi kelompok atau grup investigasi. Bagaimana saya memaknai data hasil partisipasi itu untuk meningkatkan, bagaimana saya memanfaatkan data hasil observasi itu untuk menjelaskan seberapa besar partisipasi itu ada. Maka saya akan melihat kembali ya bab 2 saya. Apa saja indikator partisipasi? Maka saya akan menjelaskan itu sesuai dengan indikator-indikator. Selanjutnya dilakukan dalam bentuk naratif ya. Naratif itu dengan gaya bercerita dalam bentuk tulisan, membuat grafik atau menyusunnya dalam bentuk tabel. Nah, untuk bagian ini nanti saya akan tambahkan file tentang penyajian data ya, sekilas penjelasan tentang itu. Pada tahap ketiga ini berupa simpulan. Nah, simpulan di sini dibuat berdasarkan pada deskripsi data. Artinya, bisa saja kita membuat tindakan yang dilakukan pada siklus 1 itu belum berhasil meningkatkan partisipasi mahasiswa.
baru misalnya 55% mahasiswa yang aktif dengan indikator 1, 2, 3, 4. Itu simpulannya. Kemudian pada siklus 2 ada tambahan tindakan berupa titik, titik, titik. Maka terjadi peningkatan sebesar 0,9 sehingga angka partisipasi meningkat dari yang tadinya 55% meningkat menjadi 65%. Dengan tambahan indikator yang mengalami peningkatan adalah 1, 2, 3, 4. Nah, begitu. Bagaimana kemudian kita bisa menyimpulkan berdasarkan pada deskripsi data. Untuk bagian ini saya akan menambahkan contoh, misalnya yang kemarin pernah saya lakukan ya, saat saya melakukan riset tentang penelitian tindakan kelas. Nah, di sini misalnya bagaimana kemudian pada bagian 2, bagaimana kemudian kita menyajikan data atau memaparkan data. Kita bisa buat itu dalam bentuk satu tabel ya, 2 grafik. Nah, selain deskripsi yang sudah kita buat sebelumnya. Sehingga angka-angka itu atau peningkatan itu bisa secara informatif muncul di tabel seperti yang ada di sini. Misalnya untuk rekapitulasi rata-rata skor partisipasi siklus 3 itu terjadi kenaikan sebesar 0,89 dari yang tadinya 2,52 ke 3,41. Tapi ini baru sebatas display atau tampilan, belum bermakna. Nah, bagaimana ini bisa bermakna? Saya akan lakukan itu di bagian pembahasan ya. Nah, di sini. Saya lakukan itu di bagian pembahasan. Sebentar, ini masih bagian hasil penelitian. Ya. Ini masih hasil penelitian. Oke. Ini masih hasil ya. Ini juga untuk siklus 3-nya. Karena penelitian ini menggunakan 3 siklus ya. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi pembahasan itu ada di sini. Misalnya kita sudah berhasil mengidentifikasi kenaikan di tiap siklus dengan menghitung rekap di Excel tadi. Maka kita bisa buat simpulan itu di sini siklus 1 berapa, siklus 2 berapa, siklus 3 berapa. Kemudian kita bisa menjelaskan makna angka-angka ini dengan indikator yang sudah kita gunakan atau indikator yang sudah kita tulis di bab 2. Saya di sini menuliskan bahwa berdasarkan tabel 10 catatan lapangan dan wawancara dengan mahasiswa pada waktu mengikuti pembelajaran kooperatif tipe GI menunjukkan bahwa 1. Terjadi peningkatan, 2. Perkuliahan lebih menyenangkan daripada biasanya ya. Kemudian 3, membantu mahasiswa lebih mudah dan seterusnya. Jadi ada poin-poin yang bisa kita simpulkan dari hasil tindakan di siklus 1, 2, dan 3 itu. Dalam hal apa saja? Nah, ini yang saya maksudkan dengan mengkonsultasikannya dengan konsep agar lebih bermakna. Jadi tidak hanya sekedar menulis persentase kenaikan saja, tapi ada poin-poinnya. Karena saya berkaitan dengan partisipasi, maka indikator itulah yang saya gunakan untuk membahas lebih lanjut. Nah, begitu ya. Atau cara lain, ini yang bagian observasi, di sini saya menuliskan bahwa misalnya untuk kemampuan atau keterampilan yang berhasil ditingkatkan oleh dosen dalam pembelajaran GI itu apa saja? Misalnya pada tahap persiapan pendahuluan, apa-apa saja yang mengalami peningkatan itu ditulis semua. Sehingga lembar observasi itu kemudian masuk hasil analisis di lembar observasi itu masuk pada bagian pembahasan. Tidak hanya sekedar dipakai saja di lapangan ya, tetapi itu juga masuk pada poin pembahasan. Nah, itu kira-kira contoh singkat ya bagaimana makna-makna hasil analisis yang sudah Anda ambil atau yang sudah Anda kumpulkan dari instrumen itu dimaknai sehingga penelitian tindakan kelas itu dapat memberikan makna yang positif bagi perkembangan atau peningkatan kualitas pembelajaran. Itu untuk bagian analisis data. Selanjutnya ini tambahan saja untuk penyajian data PTK ya. Di
PTK memang tidak ada sistematika baku untuk menyajikan dan tidak ada komponen-komponen apa saja yang itu biasanya agak berbeda dengan kuantitatif misalnya. Di kuantitatif itu ada hasil uji statistiknya ya, ada uji prasyarat analisis, ada uji hipotesisnya, ada output SPSS-nya kalau itu kita pakai SPSS atau kalau kita pakai RStudio dan pakai yang lain itu pasti diminta output-nya. Nah, di PTK itu tidak ada sistematika yang paten begitu ya, sehingga kita bisa dengan fleksibel menyajikan data itu. Nah, ini hanya contoh saja bagaimana sistematika sajian data PTK itu dibuat atau dilakukan. Misalnya saya melakukan yang pertama, saya menjelaskan situasi dan lokasi penelitian. Tentunya situasi ini adalah situasi kelas. Ya. Berikutnya untuk deskripsi pelaksanaan itu saya jelaskan siklus 1, siklus 2 dan seterusnya, hasil tindakan juga, hasil observasi, hasil lembar angket kreativitas, misalnya tes soal dan wawancara itu semua dijelaskan dan keterbatasan peneliti. Itu yang biasanya saya gunakan ya untuk menjelaskan penelitian tindakan kelas di bab 4. Berikutnya, ketika kita ingin menampilkan data PTK kita agar menjadi lebih menarik, maka kita bisa menggunakan satu grafik seperti yang ada di layar. Misalnya pada siklus 1 itu kategori satunya apa? Anda bisa buat di bagian legend atau legenda. Misalnya kategori 1 ABCD, kategori 2 ABCD. Dari mana kita dapat kategori ini? Dari indikator tadi. Misalnya indikator partisipasi yang pertama adalah apa? Indikator atau kategori yang kedua apa? Itu bisa dituliskan di sini. Sehingga tampilan laporannya menjadi lebih menarik. Cara yang lain, kita bisa menggunakan histogram ya untuk menjelaskan peningkatan di tiap siklusnya. Misalnya di sini di siklus 1, siklus 2, siklus 3 mengalami peningkatan di tiap indikatornya ya. Oke. Nah, itu beberapa contoh bagaimana penelitian PTK itu disajikan. Sementara untuk data mentah ya, data mentah ini tetap ada di Excel Anda. Sehingga apa yang sudah kita lakukan di kelas itu memiliki rekod data yang terorganisir dengan baik ya. Tuh, ini hasil tabulasi dari lembar observasi ya, ini juga. Kalau ini yang individual, sementara yang tadi yang sudah dianalisis dalam kelompok-kelompok. Baik, saya rasa itu beberapa penjelasan saya kaitannya dengan analisis dan penyajian data dalam PTK. Anda bisa menambahkan hal lain ya, jika itu masih dianggap kurang, Anda bisa belajar secara mandiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.